kondisinya sudah membaik, tapi beredar di sekitar rumah bilang gue kena COVID karena pingsan kan, gue pingsan depan rumah. Lagi beli telur depan rumah, habis beli telur, pusing gue, kok oleng, ada gempa bumi ya, aku bilang gitu. Gitu aku langsung duduk, langsung dari situ gak sadar sampai muntah-muntah, dibawa lari sama Pak RT ke rumah sakit terdekat. Aku pikir juga takut kena COVID, langsung bilang tes dulu, aku dites dulu positif atau negatif. Karena tidak mungkin dapat kamar kalau kondisi sekarang, kalau Anda positif nggak bakalan dapat kamar. Aku bilang aku minta VIP ya, tetap harus tes antigen dulu. Akhirnya tes antigennya 1 jam kemudian keluar negatif, langsung lega hatiku, ya udah. Akhirnya ternyata asam lambung yang naik. Efek asam lambung itu keserangan jantung, ngeri, berminyak dingin, ngucur sampai pusing kelayangan sampai pucat. Tensi gue kemarin 90. Itu tuh dipaksain karena udah minum teh manis 1 gelas, jadi tensi gue naik lagi. Betul-betul awal di tahun 2021 ini tumbang lagi, aduh jangan tumbang lagi deh. Semuanya jaga protokol kesehatan, ingat kemanapun juga pakai masker, dengan siapapun dimanapun, tidak mengenal umur, tidak mengenal profesi. Kita harus siap semuanya. Dan nggak tahu saya bisa divaksin apa tidak, ini pertanyaan aku. Saya kan komorbid itu kapan bisa divaksin ya? Sampai sekarang kan belum tahu kan. Nah itu, orang yang dengan penyakit bawaan itu yang berisiko tinggi. Itu asam lambung naik karena makan apa itu? Tiba-tiba itu kayak serangan jantung. Jadi tiba-tiba aja lagi berdiri, kok pusing, kok oleng, kok pegangan sama pagar, kok pusing, gempa bumi ya. Langsung duduk di bawah, katanya di situ muntah langsung, perutnya kram. Nah itu kapan tuh kejadiannya? Baru hari Minggu kemarin tuh. Nah itu depan rumah lagi. Emang punya riwayat sakit itu ya? Iya, memang punya riwayat berapa tahun yang lalu pernah habis syuting film sama Cinta Laura sama siapa, pulang juga kena juga, tapi di jalan tol. Untung ada asisten aku yang jaga, langsung masuk rumah sakit. Jadi lebih was-was ya? Memang was-was, sekarang kemanapun juga kita harus selalu bawa makanan. Ingat, kemanapun juga bawa makanan dan minuman di dalam tas Anda. Kemanapun pergi jangan sampai perut kosong, karena kondisi sekarang ini berisiko tinggi ya. Kemarin itu masalahnya karena belum makan atau emang salah makan atau enggak, lagi baru bangun tidur sore, terus ke warung depan rumah mau beli telur, lihat telurnya kosong, kok nggak ada ini, kok situ kok gempa bumi, kok kelayangan pegangan, kok pegang gitu. Waduh, cari aman harus duduk. Jadi kalau tiba-tiba Anda dapat serangan atau apapun tiba-tiba, sebaiknya duduk, jangan tidur. Jadi dan harus paksain diri batuk terus, tidak ada dahak tapi paksakan diri biar pembuluh darah tetap terbuka. Jadi sirkulasi oksigen ke otak dan ke seluruh tubuh tetap lancar walaupun tensinya udah drop. Salah satu yang menolong itu adalah dekat situ harus ada minuman manis biar gula darah naik lagi. Ada pantangan nggak sih waktu itu? Iya, sebenarnya aku lagi diet ini kolesterol dan segala macam, asam urat. Tahu sendiri kan udah umur, resikonya asam urat dan segala macam. Jadi dirawat berapa lama kemarin? Kemarin dirawat 3 hari. 3 hari. Masukan dokter seperti apa? Kenapa? Masukan dokter seperti apa? Dokter ini harus treatment ulang, cek jantung ulang lagi. Khawatir takutnya ada penyumbatan. Aku malah jadi takut, jadi parno. Udah 3 masa tambah lagi. Nanti tatoku tambah lagi. Tapi kejadian itu gimana sih melihat artinya di Indonesia sekarang penyakitnya banyak gitu? Ya itulah, kita mungkin kesalahan gaya hidup. Sorry, kita jadi jurnalis, hidup kita kan nggak teratur, makan kita nggak teratur. Gue berapa puluh tahun, belasan tahun jadi jurnalis, hidupnya kadang berangkat pagi pulang malam, dari malam pulang pagi, nggak jelas kan kerjanya. Nah itu setelah Anda nanti mulai masuk ke umur 40-an, 50, Anda akan merasakan dampak dari gaya hidup yang salah selama ini. Jadi mungkin sekarang kalian 20-30-an masih aman-aman aja, kecuali bapak ini 50. Nah, jadi hati-hati. Gaya hidup sekarang nanti terakumulatif, terjadi nanti umur 40 tahun ke atas. Jadi hati-hati semuanya gitu. Sebagai jurnalis kita bekerja dengan jam kerja yang tidak teratur, makan tidak teratur, tidur tidak teratur. Jadi kita harus waspada mulai dari sekarang. Ada konsumsi obat yang dikonsumsi sama? Banyak banget, dikasih ada 10 macam obat, gue hampir bingung. Oke, terima kasih ya. Akhirnya memang terakhir dong, 2021 masih di awal bulan tapi udah banyak kesedihan yang terjadi gitu, kayak bencana, kecelakaan. Ya, aku juga sedih. Akhir tahun kemarin adikku meninggal karena kanker pankreas setelah sakit 6 bulan. Awal tahun ini malah tiba-tiba aku tumbang gitu. Tumbangnya itu nggak bikin malu, depan rumah orang lagi, depan warung. Nah itulah. Jadi saya sekarang harus menata diri, menata hidup, menata gaya hidup, semuanya harus betul-betul dijaga betul-betul. Makan, minum, dan gaya hidup semua sekarang harus teratur karena berisiko tinggi. Itu berat badan jadi turun banget ya? Iya, belum main agak turun akhirnya.
Karena diinfus terus tiap hari, diinfus selama 3 hari 4. Sebenarnya belum boleh keluar. Aku bilang aku mau keluar dong, di rumah sakit kan parno kita, walaupun di VIP tetapi di kita parno, nggak bisa keluar. Turun berapa kilo masih? Terus turun sekitar 3-4 kilo. Mengurangi kegiatan nggak ya? Ya menjaga, tidak penting tidak keluar rumah, itu aja. Dan pakai gue selimut ngapain bawa selimut? studionya dingin banget pak. Maklum faktor umur. Mas Jimmy, maaf, yang merawat siapa ya Mas Jimmy, mengingat Mas Jimmy kan lagi dalam kesejukan. Aku untung ada asisten yang selalu standby sama aku. Ada 2, jadi yang satu di rumah, yang satu jaga di rumah. Karena di rumah sakit hanya boleh 1 orang asisten, nggak boleh diganti-ganti. Seperti itu. Nggak nyesel nanti kalau nggak nikah dulu nanti. Eh, Pengennya sih nikah dulu ya. maut, jodoh, rezeki semua di tangan Tuhan. Oke? Kita mau ada meninggal muda, ada meninggal tua, dan bapakku 85 tahun aja masih sehat. Nah itu bikin aku siriknya di situ. Bapakku aja 85 tahun sehat-sehat aja, kok aku baru 53 kok udah begini, udah mulai oleng. Tapi Ya. ada usaha nggak untuk Usaha, pengen nikah gitu? usaha, tapi semua tetap Tuhan yang menentukan semuanya. Jalan hidup orang. Oke Bapak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam.